Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai ruang kolaborasi pada topik 2 mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum, yaitu tentang tentukan bukti penilaian. Kelompok kami beranggotakan 3 orang yaitu Nur Cahyana, Ida Ayu Wulandari, dan Rio Ahmad Rifai. Understanding by Design UB, dimaknai sebagai sebuah desain untuk sebuah pemahaman. Pemahaman dalam hal ini diartikan secara mendalam, di mana siswa tidak hanya mengetahui sebuah topik dan pembahasannya tetapi segala hal yang berkaitan dengan pemahaman tersebut. Alur mundur dalam Understanding by Design, terdiri dari 3 tahapan yang disesuaikan dengan template UBD, yaitu sebagai berikut ini. 1. Menentukan hasil yang diinginkan. 2. Tentukan bukti penilaian. 3. Merencanakan pembelajaran. Selanjutnya, tahap menentukan bukti penilaian dalam UBD. Bukti maksudnya adalah indikator atau tolak ukur keberhasilan yang dapat dilihat dan diukur. Misalnya bukti dari siswa memahami langkah menjual adalah bisa mendemonstrasikan langkah-langkah menjual tersebut. Jika dikaitkan dalam pembelajaran, guru akan mengetahui bahwa para siswa telah memenuhi tujuan-tujuan melalui sebuah asesmen. Bentuk asesmen formatif. Asesmen formatif dilakukan selama pembelajaran berlangsung. Asesmen formatif dapat berupa tanya jawab, observasi, esai, proyek, kuis, dan sebagainya. Sedangkan asesmen sumatif dilakukan pada akhir pembelajaran. Asesmen sumatif biasanya berbentuk tes atau ujian, dan biasanya bersifat final. Berdasarkan template Understanding by Design, pada tahap kedua ini terdapat pembedaan antara 2 tipe penilaian yaitu: pertama, performance task, tugas kinerja yang dapat ditunjukkan oleh siswa sebagai bukti telah mencapai pemahaman yang diinginkan. Yang kedua, author evidence, bukti-bukti lain yang dapat digunakan dan dikumpulkan untuk membangun kasus, pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan, seperti 1. Lembar refleksi pekerjaan rumah, wawancara, evaluasi diri, pengamatan kelompok, kegiatan diskusi bersama. 2. Tugas akhir berupa proyek di mana siswa diperbolehkan untuk memilih, berkreasi, dan mandiri. Penilaian UBD lebih menekankan pada unjuk kerja murid, performance student. Hasil yang ingin dicapai dalam UBD tidaklah langsung pada kemampuan tertinggi melainkan disusun secara bertahap karena yang paling diharapkan dalam pembelajaran berbasis UBD ialah pemahaman murid. Menurut McTighe dan Wiggins dalam Natala, DKK, 2023, menyatakan pemahaman disusun bertahap atau dikenal dengan 6 aspek pemahaman dalam UBD. Yang pertama menjelaskan, explanation, yaitu menjelaskan teori dan ilustrasi yang menyediakan pengetahuan dan dibenarkan melalui tindakan. 2. Menginterpretasikan, interpretation, interpretasi adalah tafsiran, gaya cerita dari sesuatu konsep. Objek interpretasi adalah pengertian, bukan melalui cerita yang tidak masuk akal. Jalur interpretasi adalah cerita yang kuat, bukan teori yang abstrak. 3. Mengaplikasikan. Aplikasi adalah kemampuan untuk menggunakan pengetahuan dengan efektif dalam situasi yang baru dan bermacam-macam keadaan realistis. 4. Memiliki sudut pandang. Perspektif adalah sebuah wawasan yang powerful, karena perubahan perspektif dan penuangan ide familiar dengan cara baru, seseorang dapat membuat teori cerita dan aplikasi baru. Yang kelima, empati. Empati adalah kemampuan untuk merasakan atau mengetahui perasaan orang lain dan sekitarnya. 6. Kesadaran pengetahuan diri. Muncul kesadaran untuk merasakan gaya pribadi, prasangka, proyeksi, dan kebiasaan utama, baik yang membentuk dan menghambat pemahaman kita sendiri. Menyadari bahwa kita tidak mengerti, merenungkan makna belajar, pembelajaran dan pengalaman. Selanjutnya yaitu asesmen. Mungkin Bapak atau Ibu sudah tidak asing lagi dengan kata asesmen. Jadi apakah itu asesmen? Mari kita simak penjelasan berikut. Pertama, asesmen diagnostik. Apa sih itu asesmen diagnostik? Jadi asesmen diagnostik adalah penilaian yang diberikan di awal kegiatan pembelajaran, dan peserta didik dapat menjawab atau mengungkapkan pendapat tentang kompetensi awal yang diberikan oleh guru. Asesmen diagnostik sendiri dibagi menjadi 2,
Yang pertama asesmen diagnostik kognitif dan yang kedua asesmen diagnostik non-kognitif. Pada tabel ini merupakan contoh asesmen diagnostik kognitif dari kelompok kami. Asesmen ini bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar peserta didik pada topik sebuah mata pelajaran. Selanjutnya asesmen diagnosis non-kognitif. Asesmen ini bertujuan untuk mengukur aspek psikologis dan kondisi emosional dari peserta didik sebelum memulai pembelajaran. Pada kelompok kami asesmen ini terdapat 3 poin yaitu motivasi belajar, minat dan bakat, gaya belajar. Selanjutnya asesmen formatif. Pada asesmen formatif kelompok kami yaitu berupa penugasan menyusun teks prosedur dan menyajikannya dalam bentuk infografis. Asesmen formatif merupakan penilaian yang dilakukan saat proses pembelajaran berlangsung. Dan ini merupakan tabel penilaian pada pertemuan 1. Selanjutnya yaitu asesmen sumatif. Asesmen sumatif merupakan berupa pemberian soal di akhir pembelajaran. Asesmen sumatif terdiri atas soal pilihan ganda biasa dan soal esai. Berikut contoh soal pilihan ganda dan esai pada asesmen sumatif. Dan ini merupakan rubrik penilaian pada soal pilihan ganda. Jadi ketika peserta didik mampu menjawab dengan benar maka akan mendapatkan skor 1. Dalam nilai akhir pengetahuan yaitu, penghitungannya nilai pemerolehan dikali 100 dibagi nilai maksimal. Contoh nilai pemerolehan 10 dikali 100 sama dengan 1000 dibagi nilai maksimal yakni 10 sama dengan 100. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.